Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi wal i'tisami wal i'timadi illa 'ala Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Sahibul Bait Bapak Rahmat Taufik Hidayah yang beliau sedang kurang sehat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan tamamul afiyah, berikan kesehatan, dan semua yang sedang sakit. Neneknya Yuda juga siapa? Ibu Damah binti Haji Dabling. Iya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah berikan afiyah syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi niyyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, ada yang hadir di sini Bapak Ketua RW 08 Bapak Maksum, insyaallah. Kemudian Bapak RW 01 yang biasa bersama kita Bapak Ahmad Fatani, dan para asatidzah yang hadir pada malam hari ini, ada Ustadz Yuda, Ustadz Rahmat, Ustadz Nandang, dan semua para munsyid, iya, dan saudara Akhdan, masya Allah di kediaman beliau. Kita malam ini Majelis Muhibbur Rasul bertepatan di kediaman saudara Akhdan atau Bapak Rahmat Taufik Hidayah ya. Kemudian para asatidzah yang lain, di sini ada Ustadz Saiful Anwar, mana beliau? Khadimul Majlis Rotul Ilim, lagi berhalangan. Ya, Ustadz Maryadi, Ustadz Mardani, mana? Masya Allah. Dan semua para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini di Majelis Muhibbur Rasul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan semua urusan kita dunia wal akhirah, dan Allah wafatkan kita semua insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam Jumat Sayyidul Ayyam, kita seperti biasa berkumpul kembali di majlis as-salah ala nabi, di majlis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini membacakan sirah, perjalanan hidup beliau yang singkat. Ya, ini perjalanan hidup beliau. Maulid ini adalah perjalanan hidup beliau dari beliau sebelum lahir bahkan sampai wafat, tapi secara singkat. Ini yang biasa kita baca, Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi atau Maulid Simtid Durar yang kemarin haulnya ya, kemarin hari Rabu Kamis ya, hari ini, dan kemarin itu haulnya beliau diadakan di kota Solo juga, dan di Sewun sana juga, di Hadramut di Yaman. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahannya beliau kita semua mendapatkan keberkahan dari Sahibul Haul, Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, beliau wafat tanggal 20 Rabiul Tsani ya, kemarin ya, makanya dihaulin tanggal 20 Rabiul Tsani. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan asrar, mendapat barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita
di sini masya Allah nih yang hadir banyak anak muda, pemuda-pemuda semua. Insya Allah ini akan menjadi penerus, menjadi istiqamah, menjadi pecinta, menjadi perindu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah ya dalam majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis kebaikan, majlis salawat, majlis ilmu dan lain sebagainya. Ya, ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ada benih, ada rasa cinta kita hadir di Maulid ini karena apa? Karena makan? Enggak, bukan. Karena Nabi pasti. Iya, kita kumpul di sini, hadir di sini tidak lain dan tidak bukan insya Allah semua karena kita pengen salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ingatkan, setiap kita hadir majelis apapun, setiap kita hadir majelis maulid atau majelis hadir taklim dan lain sebagainya, kita hadirkan dalam hati kita niat-niat as-salihah, niat-niat yang baik, perbanyak niat-niat baik. Ya, jadi kita hadir majelis maulid ini dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah qabul hajat Allah. Semoga kita ditambah rasa cinta kita dengan dekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dihadirkan dalam majelis-majelis seperti ini. Harus kita yakin kalau kita hadir majelis, kita yakin insya Allah dengan keberkahan maulid ini, keberkahan di sini dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Iya, jadi harus yakin. Iya, disebutkan wa kullu man lam ya'taqid la yantafi katanya. Iya, wa kullu man lam ya'taqid la yantafi. Orang yang enggak ada keyakinan di dalam hatinya, dia enggak yakin bahwasanya hadir di majelis atau hadir dimanapun di tempat-tempat yang mulia, kalau enggak ada keyakinan dalam hatinya, la yantafi, dia tidak akan ngambil manfaat dan tidak akan dapat manfaat. Walaupun dia hadir, walaupun dia di tempat yang mulia, tapi dalam hatinya dia tidak ada keyakinan, tidak ada husnudzon, ini apa yang mau dia dapat? Dia mau hadir dimanapun ya tetap begitu-begitu aja. Ya, tapi kita biasakan kemanapun dihadirkan niat dalam hati kita, insya Allah bisa kita merubah keadaan kita. Keadaan yang dulunya jelek menjadi baik, keadaan yang dulunya baik tambah baik lagi insya Allah dengan keberkahan majelis-majelis seperti ini. Karena majelis seperti ini adalah tempat di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Iya, karena majelis as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tempatnya rahmat Allah, ampunan Allah insya Allah turun di majelis-majelis seperti ini. Apalagi kita di sini membaca salawat. Iya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Iya, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali salawat, baca kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi alhamdulillah kita berapa kali kita baca di sini. Di majelis ini insya Allah bisa lebih dari berpuluh-puluh kali, bahkan 100 kali, apalagi ditambah lagi dia bersalawat lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi sebab ya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah, ulama mengatakan bahwasanya itu adalah rahmatnya Allah. Bayangin, kita 1 kali salawat mendapatkan 10 kali rahmat, 10 kali salawat 100 kali, bahkan lebih dari itu kita mendapatkan lebih dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kita nanti semua tanpa kecuali semua, iya, itu nanti akan masuk ke dalam surga. Semoga kita semua menjadi ahli jannah insyaallah, ahli surga, amin. Semua yang masuk surga itu bukan karena amalnya, iya, bukan karena amalan kita, bukan karena banyaknya kita sholat atau puasa, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan satu rahmat Allah ini, insya Allah kita akan selamat, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita ngandalin amal kita, ngandalin sholat kita yang kita tahu sendiri deh sholat kita gimana, yang modelnya begitu, ya paling banyak, paling lama berapa menit. Ya insya Allah semua menjaga sholatnya kita. Ini anak-anak hadroh nih, anak muda, dijaga sholatnya. Ya sholat 5 waktunya dijaga. Jangan kita hadir maulid, masya Allah rajin, getol kemana aja, tapi sholatnya nggak dijaga. Ini kebalik.
ini bertentangan dengan ajaran Maulid. Ya, ajaran Maulid mengajarkan kita untuk tambah cinta sama Nabi kalau cinta ngikut kepada syariatnya. Kita jaga sholat 5 waktu kita. Ya, 5 waktu, bukan 4 waktu ya. Bukan subuhnya dilewat, enggak. Semua kita jaga yang wajib ini. Kemudian yang wajib-wajib, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Ini insya Allah kita semua dengan sebab Maulid ini menjadi keadaan kita lebih baik lagi. Sholat kita mungkin yang sebelumnya masih malas-malesan atau masih bolong-bolong, insya Allah bertambahnya dengan kita selalu hadir ini. Kita jaga selalu, kita minta Allah jaga sholat kita. Ya amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebab kita untuk mendapatkan rahmat Allah, diantaranya adalah kita memperbanyak membaca sholawat. Di hadir majelis seperti ini kita membantu kita untuk sholawat. Coba kita di rumah sekarang ngapain? Main HP paling, atau ngapain? Jadi kalau gini hadirnya kita, faedahnya kita hadir di sini, alhamdulillah. Insya Allah minimal faedah kita hadir maulid kita di sini, insya Allah nggak ngomongin orang, nggak gibahin orang. Ya, ini fadilah terpenting. Atau kita di sini apalagi memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasa kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Kita sedikit baca tentang kitab Muhammad Sayyiduna Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karangan Syekh Al-Muhaddits Abdullah Sirajuddin. Iya, kita kemarin sudah sampai di pembahasan tentang kemuliaan jasad beliau, fisik beliau, bahkan kemarin keringat beliau, ludah beliau, ini semua mulia. Iya, bahwasanya dikatakan iya, riquhu sallallahu alaihi wasallam syifaun. Iya, ludahnya beliau ini adalah penyembuh dari segala penyakit. Beberapa banyak sahabat yang mereka sakit apapun, sakit matanya atau apapun itu, diludahi oleh baginda Nabi SAW sembuh seketika. Iya. Jadi kita kalau dengar, udah kita ulang-ulang dengerin baginda Nabi, darahnya atau ludahnya, jangan kita bayangin kayak kita. Iya. Jangan kita bayangin kayak kita manusia biasa, bukan. Beliau SAW adalah suci, ya, manusia yang suci, jismuhu tahirun mutahharun, ya, suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin beliau kita sudah bahas tentang riquhu asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, air ludahnya. Sekarang kita membahas tentang nadhafatuhu sallallahu alaihi wasallam wa amruhu bin nadhafah. Ini perhatikan, iya. Nadhafatuhu. Nadhafah itu artinya apa? An-nadhafatu minal iman. Sering dengar enggak? Nadhafah itu kebersihan. Iya, kebersihan ini penting. Kita bersih umat muslim, apalagi kita harus memperhatikan nih kebersihan. Bersihan badan kita, baju kita, atau rumah kita bahkan. Iya. Nadhafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Iya, kebersihan beliau sallallahu alaihi wasallam wa amruhu bin nadhafah. Dan perintah beliau, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersih, selalu bersih. Nah, kita dianjurin mandi setiap mau Jumatan, kumpul dan lain sebagainya. Setiap perkumpulan itu dianjurkan kita bersih-bersih, mandi dulu pakai minyak wangi. Ini anjuran dari beliau supaya kita selalu bersih. Iya, ini beliau, ini babnya khusus, nadhafatuhu, kebersihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam anzafa khalqillahi ta'ala badanan wa thawban wa baitan wa majlisan. Iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling bersih. Bayangin, yang otomatis paling bersih, keringatnya beliau aja wangi. Iya, keringatnya beliau wangi dan lain sebagainya. Otomatis beliau paling bersihnya makhluk Allah. Iya. Badannya beliau, fisiknya beliau ini bersih semua. Wa thauban, dan baju beliau yang beliau kenakan, yang beliau pakai. Makanya dianjurkan kita itu sunnah, ya, kita pakai pakaian yang putih juga termasuk ini sunnah, ya. Jadi kata Nabi SAW,
ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu biha mautakum. Ya. Tapi ini anak hadroh, masya Allah, ini emang seragamnya ya. Seragamnya ini semua warnanya gelap. Ya, kalau putih ini emang anjuran sunnah. Kata Nabi SAW, pakailah di antara pakaian kalian warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena putih adalah termasuk pakaian yang paling baik, yang paling bagus. Iya. Karena putih ini emang kelihatan bersihnya. Iya, kalau kita kotor sedikit udah kelihatan kalau putih. Coba kalau warna-warna yang lain. Iya. Tahan deh berhari-hari ya. Tapi kalau putih itu kalau kotor sedikit kelihatan. Jadi ini makanya anjuran kita pakai putih. Tapi kita pakai putih dengan niat ikut Nabi, dengan niat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena putih juga banyak ya. Anak SMP, anak sekolahan juga pakai putih, ya kan? Ya, kalau nggak niatin pakai sunnah Nabi SAW. Jangankan anak SMP, orang apa pastor aja pakai putih, ya. Ya, tapi bedanya kita ngikut Nabi SAW, kita setiap pakai baju putih kita dapat pahala. Makanya anjuran kalau hari Jumat, kalau bisa nih, kalau di lain harinya nggak bisa putih, minimal hari Jumat seminggu sekali atau sebulan sekali deh pakai warna putih. Iya, kalau kita mungkin putih-putih dikira Pak Haji, dikira Ustadz, enggak, kita ngamalin sunnah nggak apa-apa. Iya, sekali-sekali. Bahkan dianjurin Jumat itu putih semua, dari atas sampai bawah kalau bisa semua putih. Kepalanya putih, bajunya putih, kaosnya putih, kainnya kalau ada yang putih. Maka kita lihat orang-orang dulu, kita habaib kita yang ini pakainya kain putih. Kalau ada sendal yang putih, putih juga. Daleman juga putih, yang putih juga, nggak apa-apa. Iya, ridanya putih, semua putih, serba putih. Dikira ini pocong berjalan. Putih semua. Tapi ini anjuran sunnah. Iya, hari Jumat kita pakai yang putih tadi. Ya kalau nggak bisa di atasnya, penting bajunya, atau bajunya nggak putih, sarungnya putih, yang penting ada yang putih hari Jumat nih. Kalau Jumatan kita dianjurkan memakai pakaian yang putih tadi. Iya. Ini kalau hadroh nggak apa-apa deh, mungkin ya hari Jumat pakai yang putih ya. Tapi ini alhamdulillah kofiahnya putih semua deh. Insya Allah dapat lah ya. Iya. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling bersihnya makhluk Allah. Badan beliau paling bersih, baju beliau paling bersih, wa baitan wa majlisan, rumah beliau. Ya bayangin. Jadi enggak bertentangan ya. Orang misalkan rumahnya kecil atau dia orang dikatakan atau miskin atau apa, enggak bertentangan dengan kebersihan, enggak. Iya, bukan berarti orang yang susah, orang yang miskin atau apa dia rumahnya asal, enggak. Ini anjuran Nabi. Bahkan rumah Nabi SAW kita tahu mungkin ya miniaturnya berapa luasnya dan sebagainya, ini kecil. Iya, bayangin. Itu Sayyidina Hasan Al-Basri pernah katanya beliau masuk ke rumahnya Nabi SAW, masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW itu afniyah itu maksudnya sakaf itu atapnya itu bisa kepegang. Bayangin gimana kecilnya itu atapnya itu, kalau kita berdiri kita gini bisa kepegang. Berarti kan nggak terlalu tinggi. Bayangin, tapi tetap sebegitunya itu Nabi, rumah beliau bersihnya. Iya, masya Allah. Iya, bersih. Majlisan, baitan wa majlisan, rumah beliau, majlis beliau. Falaqad kana badanuhu syarif nadhifan wadhi'a. Beliau, badan beliau, tubuh beliau, fisik beliau nadhifan, bersih, wadhi'an, dan bercahaya. Iya. Biasanya kita bercahaya putih, ya, pakai apa? Pakai skincare, pakai apa? Pakai sabun, pakai apa? Ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah aslinya sudah putih begitu, bercahaya dan harum. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Warawat Tirmidzi an Abi Tufail annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha malihan muqassada. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang putih. Ya, tapi putihnya enggak putih putih terlalu kayak putih apa ya? Putih tembok, putih cat, bukan. Ya, putihnya ada kemerah-merahan juga. Ya, putih enggak terlalu ini, enggak warnanya juga enggak kayak
Asmar itu sawo ini deh, kalau kita kebanyakan kulitnya kan sawo matang deh. Iya. Sawo matang apa sawo mentah? Sawo busuk. Gimana? Iya. Jadi kulit beliau putih tapi ada kemerah-merahannya gitu ya. Kemudian malihan muqassadan, dan beliau mutawassitan bainat tul wal qasr. Fisik beliau antara, kita sudah bahas tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang. Tapi kalau ada orang biasanya disifatin dia ini orangnya tinggi, tapi ketika berjalan dengan Nabi atau duduk sama Nabi, ini orang ini kalah tingginya. Tapi beliau sifatnya mutawassit, sedang, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Makanya sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara apapun, mau kita ini itu dan lain sebagainya, paling baiknya tengah-tengah, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu juga kurang. Kayak kita, harta juga paling enaknya apa? Banyak atau sedang-sedang? Cukup ya, pas-pas ya. Kalau ada ini pas, ada ini pas, ada pas, pengen ini ada pas, pas-pasan. Ini bukan pas-pas. Masya Allah. Itu sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Kemudian wafis sahihain, dan di dalam kitab sahihain. Apa kitab sahihain? Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sering kita dengar ini kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Muslim. An Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal. Ini Sayyidina Anas ini adalah sahabat beliau sekaligus beliau yang berkhidmah dengan Nabi SAW, yang membantu beliau itu dari umur 10 tahun sampai beliau wafat. Sampai dari umur 10 tahun sampai Nabi wafat. Jadi beliau umur 10 tahun ketika Nabi SAW di Madinah, itu beliau khidmah sampai beliau wafat. Dan Sayyidina Anas berumur 10 berarti 10 tahun. Beliau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal. Ini beliau mengatakan, ma masastu hariran wala dibajan alyana min kaffin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kata beliau kata Sayyidina Anas, tidaklah saya menyentuh harir. Harir itu kain sutra. Kita pernah nyentuh sutra. Cuman kainnya yang ini aja, KW atau BHS KW, nggak ada yang asli. Kalau asli itu Anda juga nggak pernah tahu sih. Pokoknya lembutnya luar biasa. Ini harir. Ini kata beliau Sayyidina Anas mengatakan, saya nggak pernah nyentuh sutra wala dibajan alyana min kaffin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut daripada kaf, telapak tangannya Nabi. Bayangin, telapak tangan Nabi lebih lembut, lebih halus daripada kain sutra. Bayangin, kain sutra aja yang selembutnya sebegitu, ini tangannya Nabi itu halusnya luar biasa, lebih lembut daripada sutra. Bayangin, bukan berarti kalau kita kan orang yang tangannya lembut biasanya nggak pernah megang apa-apa deh, maksudnya nggak pernah kerja berat. Kalau kita kan mungkin kapalan semua tangan kita. Ini kalau beliau bukan berarti beliau nggak ngapa-ngapain, beliau kerja, bahkan ngebantu pekerjaan rumah tangga. Jadi kita ngerjain bantu itu bukan berarti kita hina. Kita kok kepala rumah tangga, kita nggak mau bantu-bantu. Sebagian kita ada mungkin yang begitu. Ada nggak di sini? Diam semua. Ini as-sukut alamatun na'am biasanya. Diam itu tandanya iya berarti. Kalau orang ditanya diam aja, berarti iya deh. As-sukut alamatun na'am. Sukut, diam itu berarti tandanya diam. Itu Nabi SAW membantu. Kita sering dengar beliau menjahit sandal, menimba air, kemudian membantu pekerjaan rumah tangga. Bukan berarti ini sesuatu yang hina atau sesuatu yang merendahkan derajat kita kepala rumah tangga. Enggak, ini bahkan beliau kepalanya Sayyidul Awwalina wal Akhirin itu mau membantu pekerjaan rumah tangga. Ini enggak ada harim soalnya, ada di dalam. Kalau ada jadi ini entar. Kemudian ini beliau membantu seperti itu, tapi tangan beliau
halusnya melebihi sutra tadi. Bayangin kain sutra yang lembutnya, ini tangan beliau halus, harum lagi. Bayangin sallallahu alaihi wasallam. Wala syamam turihan qat au arfan atyabu min rihi au arfin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mencium, tidak pernah mencium sama sekali arfan, minyak wangi, atyabu min rihi au arfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih harum dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah nyium minyak wangi, misik apapun itu, minyak wangi itu masih kalah jauh dengan harumnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pakai minyak wangi aja sudah harum. Keringat beliau saja sudah harum, bahkan melebihi minyak wangi yang ada misik yang luar biasa wanginya, itu sama keringatnya Nabi itu nggak ada apa-apanya, masih jauh. Bayangin, makanya sahabat-sahabat dulu di antara Ummu Salamah itu keringatnya Nabi itu diambil ketika beliau tidur, keringetan diambil pakai kain, dimasukin di botol. Kemudian Nabi SAW terbangun, apa yang kau lakukan? Madza tasna'in? Apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah? Saya ambil keringatmu untuk litibina fahuwa atyabut tib, katanya, untuk minyak wangi kami pakai buat minyak wangi, dan ini paling wanginya minyak wangi yang pernah ada. Artinya paling wanginya, harum yang paling wangi adalah keringatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mencium, kata Sayyidina Anas, dari wangi apapun kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, ini beliau wangi tapi masih pakai minyak wangi buat apa? Buat ngajarin kita umatnya, nganjurin kita supaya selalu pakai minyak wangi. Karena kita kalau ngandelin keringet bukan wangi malahan yang ada orang pada keganggu. Makanya kita dianjurkan pakai minyak wangi. Bahkan disebutkan kalau kita menginfakkan, artinya mengeluarkan duit buat beli minyak wangi sampai 1/3 dari harta kita, ini kita tidak termasuk orang yang mubazir atau israf dalam minyak wangi ya. Kan biasanya kalau dalam hal-hal yang lain ini dihitung israf. Israf itu artinya mubazir deh, jangan terlalu ini. Tapi kalau buat minyak wangi ini nggak apa-apa, karena ini emang anjuran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beli yang sekali-sekali deh, kalau nggak bisa ya yang paling yang ada baunya tahan deh, bukan 5 menit doang, 1 menit 2 menit hilang, enggak, yang agak tahan baunya itu kita beli, kita pakai kalau Jumatan mungkin sekali-sekali buat ini, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah sampai di sini. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam anzafa khalqillahi badanan wa anqahum sauba. Paling bersihnya badan beliau dan paling bersihnya baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaku hina khurujihi wa dukhulihi manzilahu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersiwak, yastak. Kita punya siwak enggak? Siwak ada. Ini siwak, kayu siwak. Tapi kalau enggak ada ya pakai sikat gigi deh. Ini beliau saking bersihnya, kalau dulu kan enggak ada sikat gigi, enggak ada ini, beliau pakai siwak ini. Bahkan yang ini khasiatnya juga banyak. Ini diantaranya fadilah atau keutamaannya orang bersiwak yang paling ini adalah dia membantu dia nanti ketika dia sakaratul maut, ini mempermudah orang meninggal, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah kalau dia selalu mengamalkan sunnah Nabi. Minimal ini siwak. Kita sering lupa soalnya, tapi kalau siwak yang satunya nggak pernah lupa. Siwak yang satunya tahu siwak apa? Kalau ini siwaknya Nabi, anjuran Nabi. Kalau kita siwak yang satunya apa? Tahu semua deh jamaah. Kalau kita kayak gitu, keadaan kita kalau sama siwak yang satunya seperti keadaan kita sama ini, Masya Allah, kita misalkan lupa kita beli, atau hilang kita beli, atau ketinggalan kita ambil, sama kayak dukhon, itu Masya Allah kita ngamalin sunnahnya Nabi. Kita sholat 2 rakaat aja pakai siwak, itu khairun min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bayangin 2 rakaat kita siwakan sholat, ini lebih baik dari sholat 70 rakaat. Bayangin kalau kita sholatnya
tiap hari 5 waktu, bahkan sholat sunnahnya pakai siwak tadi, ini berapa pahala yang kita dapatkan dengan mengamalkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa selalu mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa lebih mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa berkumpul bersama insyaallah di surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruman wa la matruba. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.